Halo guys, selamat datang di channel terbaru saya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode analytical hierarchy process atau juga biasa disebut dengan metode AHP menggunakan tools Microsoft Excel. Dan di sini saya sudah mengambil sebuah studi kasus yaitu implementasi metode AHP dalam pemilihan mobil. Dengan goalsnya itu menentukan prioritas mobil, dan di sini saya sudah mengambil kriteria sebanyak 5, yaitu konsumsi bahan bakar, kualitas, gaya, keandalan, dan juga harga sebagai kriteria kelima. Dan untuk alternatifnya, di sini saya sudah menentukan sebanyak 10 alternatif. Oke, langkah pertama kita menentukan pairwise comparison atau matriks perbandingan kriteria. Di sini contohnya, kualitas itu lebih penting dibandingkan dengan kriteria konsumsi bahan bakar dengan nilai 5, sehingga C2 itu lebih penting dibandingkan C1 dengan poinnya 5, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam bentuk tabel, yaitu C2 banding C1 nilainya itu 5, sehingga C1 banding C2 adalah kebalikannya dari C2 banding C1, sehingga C1 banding C2 yaitu 1/5 atau 0,2. Begitu juga dengan kriteria lainnya, yaitu misal yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar lebih penting dibandingkan dengan gaya, atau C1 lebih penting dibandingkan dengan C3 dengan nilai 5, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam C1 banding C3 yaitu 5, sehingga kebalikan dari 5 yaitu 0,2 yaitu C3 banding C1. Begitu juga dengan yang lainnya, sehingga didapatkan tabel ini, sehingga kita bisa menjumlahkan untuk setiap kolomnya dengan formula yaitu sama dengan sum. Kita blok saja pada kolom pertama yaitu kolom C1, kita enter, dapatkan total untuk kolom pertama yaitu 10,53. Kita tarik saja ke kanan sehingga didapatkan total untuk setiap kolomnya. Jika sudah, langkah kedua kita melakukan normalisasi dari matriks perbandingan kriteria. Dengan caranya yaitu membagi antara setiap kriteria dengan total pada kolom kriteria tersebut. Nah, agar ketika kita kopas nilai totalnya tidak berpindah tempat, kita lock saja pada bagian C43 dengan cara F4 pada bagian C43, sehingga kita bisa klik 2 kali pada bagian C1 kolom pertama. Oke, jika sudah, hal yang sama kita lakukan pada C2, yaitu membagi antara nilai kriteria pada C2 dibagi dengan total pada kolom kedua. Jangan lupa di F4 sehingga kita bisa tarik ke bawah. Hal yang sama kita lakukan pada C3, C4, dan C5. Langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan atau mencari nilai W dengan cara rata-rata dari setiap baris kriterianya. Kita blok saja pada baris C1, enter. Jika sudah, kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Oke, jika sudah, kita melakukan vektor bobot dengan cara yaitu mengkalikan setiap kriteria pada matriks perbandingan kriteria dengan bobot pada W. Kita F4, jangan lupa pada bagian bobotnya, lalu ditambah dengan nilai C2
pada matriks perbandingan dikalikan dengan bobot W pada C2. Kita lakukan terus sampaikan C5 ya, lalu C4, jangan lupa di F4 ya, biar ketika kita kopas tidak akan berpindah tempat. Oke, jika sudah kita enter. Nah, kita tinggal kopas ke bawah sehingga kita bisa dapatkan vektor bobot pada C1 yaitu sebesar 0,6, lalu 3,2, dilanjut 0,13, 0,31 dan 1,38. Angka selanjutnya kita bisa perankingan untuk mengetahui kriteria mana yang lebih penting dibandingkan kriteria lainnya dengan formula sama dengan rank. Kita untuk bagian number kita klik saja untuk yang sebelah kirinya, titik koma kita blok pada semua vektor bobot. Jika sudah kita tutup, enter. Oh ya, jangan lupa untuk nilai pada ininya, setiap vektor bobotnya kita F4. Pada bagian merahnya kita F4 sehingga saat kita blok dia tidak akan berpindah tempat. Nah, didapatkan bahwa C2 itu menduduki tingkat pertama sebagai kriteria yang paling penting atau prioritasnya, yaitu C2 kualitas, dilanjut dengan C5 yaitu kriteria harga, dilanjut dengan C1 yaitu kriteria konsumsi bahan bakar, lalu C4 yaitu keandalan, dan disusul dengan C3 sebagai kriteria paling tidak prioritas yaitu gaya. Oke, jika sudah, kita mencari nilai T dengan cara yaitu sama dengan 1 dibagi dengan jumlah kriteria yang kita ambil, yaitu dimana kriteria yang kita ambil adalah sebanyak 5, lalu dikalikan dengan pembagian antara vektor bobot dibagi dengan bobot W dijumlah dengan yang kedua ditambah dengan yang ketiga ditambah dengan yang keempat dan ditambah dengan yang kelima. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kita enter. Oke, dapatkan nilainya itu 5,4. Nah, untuk CI-nya yaitu dengan cara sama dengan nilai T dikurangi dengan maaf bentar. Dengan cara nilai T dikurangi dengan jumlah kriteria yang kita pakai yaitu 5 dibagi dengan jumlah kriteria yang kita pakai yaitu 5 dikurangi dengan 1. Oke, jika sudah, maka akan muncul nilai CI-nya itu 0,1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita melakukan menentukan nilai CR dengan cara CI dibagi dengan RI, di mana nilai RI untuk ordo 5 yaitu ordo yang kita pakai yaitu nilainya 1,12. Untuk ordo lainnya teman-teman bisa mencarinya di sumber seperti Google, karena saya lupa untuk memasukkannya ke dalam Excel ini. Oke, sehingga kita dapatkan nilai 0,009. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan uji konsistensi, yaitu dengan cara kita melakukan logical test dengan formula ifs. Jadi
ketika nilai dari CR itu sama dengan 0, maka dia akan memunculkan sebuah kalimat sangat konsisten. Dan jika nilai CR kurang dari sama dengan 0,1, maka akan memunculkan kalimat cukup konsisten. Dan jika nilai C58 lebih dari 0,1, maka akan memunculkan kalimat tidak konsisten. Oke, saya akan mulai dari awal agar teman-teman bisa mengikutinya. Yaitu sama dengan if nilai CR, kita pilih saja, klik saja pada bagian nilai CR-nya, itu sama dengan 0, maka atau menggunakan titik koma, jangan lupa untuk menggunakan tanda petik, yaitu sangat konsisten. Kita lakukan untuk logical test yang kedua, dan jika nilai CR kurang dari sama dengan 0,1, maka akan memunculkan kalimat cukup konsisten. Dan jika nilai CR lebih dari 0,1, maka nilainya tidak konsisten. Oke, jika sudah kita tutup. Nah, untuk hasilnya itu cukup konsisten. Jika nilai konsistensinya itu cukup atau sangat, kita bisa melanjutkan untuk melakukan perbandingan berpasangan untuk setiap kriterianya. Dan jika tidak konsisten, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Hal itu kita bisa ubah untuk menilai pada matrisnya, kita ubah saja sampai nilainya konsisten. Oke, jika sudah, kita akan kita mempunyai tabel baru untuk nilai setiap kriterianya. Dan di sini untuk kriteria pertama itu konsumsi bahan bakar setiap 10 km dalam satuan liter, sehingga kita bisa masukkan saja nilainya. Jika teman-teman mempunyai nilai yang merupakan hasil penelitian, teman-teman bisa memasukkannya. Namun di sini saya menggunakan data dummy atau data yang saya buat sendiri. Oke, jika sudah, kita untuk data ini teman-teman bisa buat sendiri dengan cara menggunakan angka random, atau teman-teman bisa membuat sendiri dengan pemikiran teman-teman sendiri. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk perbandingan berpasangan dengan kriteria konsumsi bahan bakar. Oke, karena ini sifat dari kriteria ini sifatnya yaitu cost, atau semakin kecil nilainya maka itu akan semakin dipilih. Karena ketika kita memilih mobil, tentunya memilih konsumsi bahan bakar yang paling kecil atau paling minim. Oke, karena hal itu maka sifat dari kriteria konsumsi bahan bakar merupakan cost, sehingga langkah-langkahnya, hal yang pertama kita lakukan yaitu menentukan nilai minimum dari C1, sehingga kita bisa menggunakan formula min dari nilai setiap C1 pada alternatif. Oke, jika sudah, kita lakukan hal untuk setiap alternatifnya itu membagi nilai minimum dengan setiap kriteria. Nilai pada alternatifnya maksud saya. Oke, kita jangan lupa log pada bagian C75-nya. Oke, dibagi dengan nilai C1 pada alternatif pertama. Bentar ya. Jika sudah, kita tarik saja ke bawah. Nah, jika sudah, kita melakukan total atau menggunakan formula sum.
kita blok saja pada bagian setiap alternatifnya. Nah, jika sudah kita melakukan pembobotan untuk nilai W-nya, yaitu dengan cara membagi setiap nilai pada alternatif yang sudah kita bagi dengan nilai minimum dibagi dengan setiap nilai pada alternatif, kita bagi dengan total yang ada pada tabel minimum ini. Jangan lupa di F4 pada C86 nya. Jika sudah, kita tarik ke bawah saja. Nah, jika sudah ditarik, pastikan untuk totalnya harus bernilai 1. Nah, jika 1, maka bobot pada kriteria pertama ini sudah benar. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perbandingan berpasangan dengan kriteria kualitas atau pada C2. Nah, karena kualitas ini merupakan kriteria yang sifatnya benefit atau semakin besar nilainya, maka itu yang akan semakin dipilih. Maka untuk langkah-langkahnya juga berbeda ya. Jadi langsung saja ke total kualitasnya, yaitu menggunakan sama dengan sum pada tabel yang tadi, kita blok pada C2. Sudah, kita enter. Maaf. Sama dengan sum pada C2. Oke. Jika sudah, kita tinggal bagi untuk setiap nilai pada C2 untuk setiap alternatifnya dibagi dengan total. Jangan lupa pada bagian totalnya kita F4, lalu kita enter. Oke. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk bawahnya dengan cara mengklik 2 kali atau lari ke bawah. Dan untuk totalnya sama, pastikan untuk nilainya itu bernilai 1. Kalau tidak bernilai 1, maka bisa dipastikan langkah-langkah yang teman lakukan itu salah atau kurang tepat. Selanjutnya kita lakukan pada C3 itu gaya. Karena nilainya benefit, maka kita lakukan hal yang sama, yaitu menggunakan langkah-langkah yang ada pada benefit, yaitu menggunakan tabel total untuk setiap nilai alternatif pada C3. Jika sudah, kita bagi pada nilai C3 dibagi dengan total pada C3. Jangan lupa di F4, kita lakukan yang sama ke bawahnya. Oke, jika sudah, kita lakukan yang sama pada C4 karena sifatnya juga benefit, dan untuk harga karena nilai sifatnya cost, kita gunakan langkah-langkah yang ada pada tabel minimal atau yang sama pada S1, yaitu minimal dari C5. Sudah kita enter. Ya, ini karena tipenya currency atau harga, kita ubah dulu menjadi general. Oke, jika sudah, akan didapatkan nilai 163.499.345. Lalu kita bagi saja, bagi bagi nilai minimum dengan nilai pada C5, setiap C5. Jika sudah, kita bagi saja. Oke, kita ubah dulu, jangan lupa general. Nah, jika sudah mendapatkan ini, kita total saja dengan caranya itu sama dengan sum dari setiap alternatifnya. Dapatkan nilainya 3,79, sehingga kita bisa melakukan pembobotan atau nilai W pada setiap alternatif, itu dengan cara membagi setiap nilai pada alternatif dibagi dengan totalnya yang ada pada tabel minimum.
Sudah, kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Jangan lupa untuk totalnya harus bernilai 1. Jika sudah sampai sini, maka kita bisa melakukan perankingan, yaitu dengan cara untuk nilai ini kita kopas saja, karena nilai C1 sudah kita dapatkan, yaitu yang pada bagian ini. Nilai C1 kita copy, masukkan pada C1, paste. Jangan lupa untuk paste optionnya kita ambil yang values. Hal sama kita lakukan pada C2. Untuk C2 kita, atau yang kualitas, copy. Nah, sama paste optionnya jangan lupa value, sehingga nilainya tidak akan error. Lalu C3 yaitu gaya, copy. Dan sama kita lakukan pada C4 dan C5. Oke, karena di sini saya sudah mengkopinya, jadi saya nggak perlu melakukan lagi. Lalu untuk kolom W atau bobot, kita copy pada bagian yang ada di tabel normalisasi yang bobot W. Kita copy, lalu kita paste pada bagian W-nya. Jangan lupa untuk paste opsinya ambil yang values. Nah, langkah selanjutnya untuk hasilnya bisa dilakukan dengan cara mengkalikan setiap kriteria pada setiap alternatif dikalikan dengan bobot W-nya, jangan lupa di F4, lalu ditambahkan dengan C2 dikalikan dengan bobot pada C2, begitu juga seterusnya. Semoga teman-teman sampai sini bisa paham ya. Oke. Oke, jika sudah, jangan lupa di enter, dan kita bisa copy paste ke bawah dengan cara klik 2 kali atau tarik ke bawah seperti biasa. Nah, sehingga dari hasil ini kita bisa melakukan perankingan dengan cara sama dengan rank untuk numbernya kita klik yang sebelah kirinya, lalu untuk ref ordernya kita pilih untuk semua hasilnya, jangan lupa di F4, lalu enter. Nah, dapatkan nilainya itu sebagai berikut ya. Untuk ranking pertama didapatkan oleh Daihatsu Terios, atau jika tabel ini masih acak, kita bisa melakukan data sorting atau mengurutkan data sesuai dengan rankingnya. Kita bisa copy saja untuk tabel ini, taruh di bawah. Nah, jangan lupa ya values untuk paste optionnya. Kita masuk ke bagian data, lalu sort, pilih yang ini, sort data. Nah, sort by-nya kita pilih untuk nilainya yaitu rank. Untuk pengurutannya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika sudah, kita oke. Nah, sehingga didapatkan untuk datanya sudah kita urutkan dengan ranking pertama didapatkan oleh Daihatsu Terios, dilanjutkan Hyundai, Honda Civic, dan seterusnya sampai ranking terakhir. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan persentase menggunakan diagram pie. Untuk itu kita bisa copy aja untuk alternatifnya. Nah, untuk persentasenya kita bisa mengkalikan setiap nilai pada hasilnya dikalikan dengan 100, sehingga dapatkan persentasenya untuk setiap alternatif. Untuk memastikan bahwa persentasenya benar, kita bisa mengecek apakah total dari persentasenya bernilai 100. Jika nilainya 100, maka dipastikan sudah benar. Nah,
Untuk membuat visualisasi datanya, kita bisa memblok saja pada bagian ini, lalu kita ke insert, pilih yang insert pie, kita pilih saja yang 2 dimensinya. Jika sudah, kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Untuk labelsnya saya ingin taruh kanan, dan data labelsnya kita pilih yang ini. Jika sudah, maka akan muncul persentasenya. Oke, mungkin sekian tutorial implementasi metode AHP dalam menggunakan tools Excel. Jika teman-teman masih banyak yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan like jika teman-teman merasa terbantu dengan konten yang saya buat. Terima kasih. See you di next content. Bye-bye.